Perkenalkan lur, nama saya Ijang. Dengan quotes hari ini, kamu tiap hari makan gula berapa kilo sih? Manis amat janjinya. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film asal Prindavan yang bergenre kriminal misteri drama, yaitu Cup tahun 2022. Sumpah ini film gila, keren banget lur. Durasi emang agak panjang, tapi dijamin kalian gak bakal nyesel pokoknya. Cup bercerita tentang kepolisian yang mencari pembunuh berantai psikopat yang telah menghabisi nyawa 4 kritikus film. Siapakah sebenarnya pelakunya dan apakah motif dibaliknya? Gak sabar aku lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan sembelih hehehe dari dulurku Rilwin ya. Cak, emang bener kalau usus buntu makanannya bisa putar balik? Bener lur, cari jalan yang lain makanya. Mau nggak sekejaaken. Pada suatu malam di Mumbai, India, seorang wanita yang kita sebut saja sesuai nama aktrisnya yaitu Vinu baru pulang ke apartemennya setelah beraktivitas seharian. Vinu pun melihat Pak Satpam yang tertidur lelap, juga lift yang tidak kunjung turun, dan Vinu pun terpaksa naik tangga menuju ke apartemennya di lantai 4. Sesampainya di depan pintu apartemennya, ternyata lift yang berada di samping apartemennya dalam keadaan terbuka. Jadi pantas aja lift di lantai bawah nggak turun-turun ya kan, karena lift modelan kayak gini memang harus ditutup manual lur, biar bisa bergerak ya kan. Karena bel dipencet-pencet tapi suaminya yaitu Nitin nggak bukain pintu, Vinu pun akhirnya masuk dengan kunci cadangan. Namun Vinu agak curiga karena listrik di rumahnya mati, padahal jelas-jelas lampu di seluruh gedung menyala. Setelah menyalakan listrik lewat sekring, Vinu pun menelpon suaminya Nitin, seorang kritikus film. Yang anehnya bunyi ringtone Nitin terdengar jelas dari kamar mandi. Dan inilah Cup, balas dendam seorang seniman. Film ini bagus banget lur, jadi fokus dan nonton sampai habis ya. अरे यार, पावर तो है। Precisely और perfectly काटा है सर्जन पेशेंट को। Excuse me. Vinu pun langsung menelpon polisi dan kasus tewasnya Nitin segera diusut oleh inspektur kepala polisi yaitu Arvin, juga asistennya bernama Srini. Karena kondisi korban yang begitu mengerikan, mulai dari luka sayatan sangat banyak dan simetris di sekujur tubuhnya. Sayatan berbentuk segitiga terbalik di jidatnya, juga mulut, tangan, dan kakinya yang diikat menggunakan plastik bermotif daun kuning. Menurut Arvin, kemungkinan pelaku membunuh Nitin terlebih dahulu dengan menggorok lehernya. Dan ketika Nitin sudah mati, barulah tubuhnya disayat secara simetris. Sementara itu sayangnya gedung apartemen tidak memiliki CCTV, dan satpam yang berjaga mengaku jika Nitin tidak kedatangan tamu dan juga tidak keluar dari unitnya sama sekali hari itu. Except this, not so perfect. पहले गला काटा, फिर आराम से बैठ कर कट्स में। बोलता है कि श्रीवास्तव आज घर से निकले ही नहीं और कोई इनसे मिलने आया भी नहीं। Di lain tempat, Denny adalah pemilik toko bunga yang sangat menyayangi tumbuh-tumbuhan, khususnya bunga-bungaan. Terlihat kelembutan sikap Denny karena dia mengambil ulat di tanah dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi anehnya Denny memiliki kebiasaan bicara dengan dirinya sendiri lur. Shit, एक ही अंडा है। फिर से लाना भूल गया। याद दिलाना था ना। कि विक्टिम नितिन श्रीवास्तव घर पर अकेले थे जब उनका मर्डर हुआ। घर पे ऐसा टेस्ट क्यों नहीं आता? Ketika membahas kasus Nitin, Arvin yakin tidak ada yang membobol pintu apartemennya karena hanya Nitin dan istrinya yang memegang kunci. Jadi bisa disimpulkan Nitin sendirilah yang membukakan pintu untuk pembunuh tersebut masuk ke apartemennya. Atau dengan kata lain bisa jadi Nitin mengenal pembunuh tersebut. Menurut informasi yang sejauh ini didapatkan oleh kepolisian, pelaku menggunakan 2 senjata yang berbeda untuk menggorok dan menyayat tubuh korban. Nitin dan istrinya juga tidak punya anak, jadi kasus ini bukan masalah perebutan harta. Sedangkan di kantornya sebagai penulis kritik film, hubungan Nitin dengan rekan-rekannya juga baik-baik aja lur, tidak ada masalah. Selain itu semua, plastik motif daun kuning yang mengikat Nitin juga tidak dikenali oleh Bu Vinu. इस वेबसाइट के लिए काम करता था, उसके साथ भी कुछ खास इंटरेक्शन नहीं था। हस्बैंड वाइफ खुश थे, नो चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी भी नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। श्रीवास्तव ने दरवाजा खोला, किलर अंदर आया। हस्बैंड वाइफ के अलावा चाबी किसी और
नो लॉक टैंपरिंग गिफ्ट रैपिंग पेपर लगता है सर और मिसेस श्रीवास्तव की उनके घर का नहीं. Sementara itu seorang wartawan entertainment bernama Nila datang ke pemakaman Nitin untuk menulis berita tentangnya sekalian melayat. Sepulangnya dari sana, Nila melipir sejenak ke toko Denny untuk membeli bunga titipan ibunya. Tapi begitu melihat Denny, Nila pun tertarik dengan sosoknya. Begitu pula dengan Denny yang bukan hanya tertarik dengan paras Nila, tapi juga Nila memiliki kebiasaan yang sama, yaitu bicara dengan diri sendiri. Karena Denny memaksa memberikan bunga secara gratis, Nila pun berjanji akan datang kembali lain waktu untuk membayar bunganya. Cocuit. Mom wanted something more exotic. Tulip. Card machine खराब हो. Next time. Thank you. Setelah melayat Nitin, Arvin pun menelpon asistennya Srini dan menjelaskan kemungkinan besar pembunuh masih berada di dalam apartemen ketika Bu Vinu datang. Karena bel apartemen masih menyala saat Vinu mencet-mencet tombol, ya kan? Dan pelaku langsung mematikan listrik dari sekring tepat setelah Vinu mencet-mencet bel agar dia bisa kabur tanpa ketahuan. Selain itu, menurut penelitian Srini, plastik misterius yang ditemukan di TKP juga tidak pernah dicetak di pabrik manapun. सर ये पैटर्न का पेपरेबल नहीं है सर. सभी गिफ्ट शॉप चेक किए. घर में था जब मिसेस श्रीवास्तव अंदर आए. डोरबेल बजने के बाद और आने से पहले किसी ने फ्यूज ऑफ किया. Setelah pertemuan pertamanya dengan Nila di toko bunga, tanpa sengaja Denny melihatnya lagi di Superindo cabang India. Lagi-lagi kebiasaan Nila yang suka ngomong sendiri semakin membuat Denny kesemsem dengannya. Bahkan saking penasarannya, diam-diam Denny pun sampai mengikuti Nila yang OTW pulang. Since when are you diabetic? The boss. Melihat hubungan keluarga korban yang baik-baik saja, Arvin pun menyimpulkan pembunuhan Nitin ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai kritikus film. Karena seharusnya pelaku juga membunuh Bu Vinu ketika sampai di apartemen kalau ada hubungannya sama keluarga, ya kan? Jadi jelas yang ditargetkan oleh pembunuh hanya Pak Nitin saja. Maka dari itu ada kemungkinan si pelaku adalah orang yang membenci ulasan film dari Nitin. Selanjutnya Arvin dan timnya pun memutuskan untuk menemui sutradara-sutradara yang baru-baru ini filmnya mendapat ulasan jelek dari Nitin dan tidak mendapat satu orang pun yang mencurigakan. Namun mereka berhasil mendapatkan beberapa petunjuk, mulai dari pola daun di plastik TKP yang mirip dengan label penghargaan di poster-poster film, juga jenis plastik yang sering digunakan untuk membungkus bunga. Nggak pakai lama, Arvin pun langsung menginspeksi toko-toko bunga sekitar TKP yang hampir semuanya memiliki plastik, namun tidak ada yang bermotif sama. Termasuk tokonya Denny Lur yang bahkan dia tidak pernah menggunakan plastik untuk membungkus bunga, melainkan dari kertas coklat seperti yang kita lihat sebelumnya saat Nila membeli bunga, ya kan Lur? हिमानी साहब पत्ती क्यों डालते हैं आप लोग? पहले तो ये फॉरेन फिल्मों फूलों की दुकानों पे चेक किया? चेक यूज नहीं करते. बैन है ना सर. Tepat setelah Arvin dan timnya pergi, Nila datang kembali ke toko untuk membayar bunganya kemarin. Mereka pun sempat ngobrol sejenak, namun sikap Denny langsung berubah 180 derajat. Begitu melihat Nila yang ternyata bukan suka ngomong sendiri, tapi sibuk ngobrol dengan temannya di AirPods. Padahal Denny jatuh hati kepadanya karena menemukan orang yang memiliki kebiasaan sama. Denny pun langsung menyodorkan mesin pembayaran edisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun agar Nila membayar dan pergi secepatnya dari sana. Gitu aja baper dan cupu. Lalu ketika Nila berjalan meninggalkan toko, dia pun sempat mendengar Denny yang tertawa sendiri. I'm just getting the vibes, yeah. Risha, talk to you later. कॉमन क्या लगी तो सीधा दिल लगी. 1 minggu kemudian, seorang kritikus film lagi-lagi menjadi korban pembunuhan. Bapak Irsyad Ali tewas secara mengenaskan dengan tubuhnya yang terbelah di jalur kereta, Lur, dilindes soalnya. Sama seperti Nitin, Irsyad pun juga diikat dengan plastik bermotif daun kuning. Tapi kali ini tanda di jidatnya berbentuk bintang.
Arvin pun kini mengerti bahwa di pembunuhan sebelumnya, si pelaku juga berencana membuat tanda bintang seperti di jasad Irsyad. Namun istri Nitin keburu datang ke rumah. Bintang adalah simbol rating dari para kritikus untuk film-film, dan sekarang si pembunuhlah yang memberikan rating ke kritikus-kritikus tersebut. Ngeri, ngeri. चुका था घंटी बजी भी स्टार छपा होता. Di pasar tanpa sengaja Denny kembali bertemu dengan Nila. Sebelum mendekatinya, Denny pun sempat ngobrol sendiri seakan-akan dia berbicara dengan kepribadiannya yang lain. Untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya, Denny pun membayarkan lilin anjing yang mau dibeli Nila. Lalu mereka pun ngobrol ngalor ngidul sambil jalan pulang. Dan ternyata ibu Denny telah meninggal. Namun dia tidak menjawab ketika Nila bertanya tentang ayahnya. Sementara itu Nila hanya tinggal berdua dengan ibunya di sebuah apartemen yang bersebelahan dengan studio film. Mereka pun terlihat semakin akrab, dan ketika berpisah di jalan terlihat Denny yang memperhatikan poster film berjudul Third Umpire dan melakukan gestur mengayunkan tongkat golf. तुम चर्च रेगुलरली जाते हो? माँ जब जिंदा थी तब फोर्स करती थी। डैनीज फ्लावर्स में फ्लावर्स भी हो सकता हूँ। नीला डैड? फूलों का शौक है माँ। हाँ, ट्यूलिप्स का। Setelah dua korban, sang pelaku kembali membunuh seorang kritikus film terkenal bernama Parikesit dengan cara yang tidak kalah sadisnya, yaitu dengan kondisi perut ambyar dan organ-organnya berserakan di tatalur, kecuali organ hatinya yang masih ada di dalam tubuh. Selain itu ada tanda bintang 1,5 di jidatnya korban, sama seperti rating yang diberikan Parikesit di ulasan film yang baru rilis, yaitu Third Umpire. पार्ट्स फील्ड पे फैले हुए हैं, 11 मिले अभी तक। डेट स्टार रिव्यू दिया सर। फिल्म थर्ड एम्पायर, टिमिस परीक्षित प्रभु, फिल्म क्रिटिक मुंबई रिपब्लिक। माथे पर 1 स्टार? नहीं सर, डेट स्टार। Setelah Arvin mengecek artikel yang ditulis Parikesit, dia akhirnya menemukan sebuah petunjuk besar yang juga berkaitan dengan dua kasus sebelumnya. Ternyata lur, semua korban dibunuh sesuai dengan artikel yang mereka tulis masing-masing. Parikesit mengatakan di artikelnya, sebuah film yang hatinya ada di tempat yang tepat, namun organ lainnya berserakan, persis seperti organ Parikesit yang tersebar kemana-mana kecuali hatinya. Sedangkan korban kedua yaitu Irsyad yang tewas di jalur kereta, di artikelnya menulis bahwa scene di rel kereta berantakan sekali, sesuai dengan tubuhnya yang hancur berantakan di rel kereta. Lalu Nitin, si korban pertama, mengatakan di kritiknya jika film yang dia ulas banyak scene yang seharusnya di-cut saja. Sampai-sampai saking bosennya Nitin pun sering istirahat ke kamar mandi ketika nonton. Mirip seperti kondisinya yang dibunuh di kamar mandi dalam keadaan terkat-kat atau tersayat-sayat. Selain itu, tanda rating bintang di jidatnya adalah rating yang sama dengan yang diberikan korban-korban kritikus ke film-film yang baru diulas oleh mereka. Gila sih, sumpah. First half not bad. The film is second half is a bloody mess. Lots of loo breaks in this boring long fleshly काटा है loo में. A picture whose heart सारे organs पूरे ground में उसने फैला दिए हैं. Third Empire, Death Star. इसके लिखे हुए शब्दों के हिसाब से इसे मारा है. Begitu mendapatkan benang merah dari ketiga kasus tersebut, kepolisian beserta Arvin langsung mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa pembunuhan itu jelas-jelas menargetkan para kritikus film yang membuat ulasan dengan rating rendah. Tapi polisi masih belum mengantongi petunjuk sedikit pun siapakah pelakunya, karena sejauh ini belum menemukan bekas sidik jari maupun rekaman CCTV. Maka dari itu kepolisian memanggil orang-orang film seperti sutradara, produser, sampai kritikus film yang diminta untuk tidak memberikan review negatif demi mencegah terjadinya pembunuhan selanjutnya. Akan tetapi para kritikus malah protes karena menganggap polisi tidak becus dalam memberi keamanan dan mengganggu pekerjaan kritikus. Di lain sisi, sutradara dan produser di sana juga jengkel dengan kritikus yang sulit diajak kerjasama, dan akhirnya kedua kubu tersebut malah berdebat satu sama lain. ध्यान से लिखिए, मतलब क्या बोलना है? So, you're dealing with a psychopath. पुलिस की ड्यूटी है सिक्योरिटी देना, राइट? मैं तो कहता हूँ यार, ये रिव्यू सिस्टम को ही खत्म करो ना। अरे यार क्या अरे क्या बकवास की जा रही है?
Sementara itu di ulang tahun Nila, Denny telah mempersiapkan bunga-bunga dari kertas yang dia rangkai sendiri dan menghadiahkannya langsung untuk Nila ke apartemennya. Nila pun begitu senang mendapatkan bunga-bunga tersebut karena Denny sampai se-effort itu merangkainya satu-satu. Di sana Denny juga bertemu dengan ibu Nila yang kita sebut saja Marfu'ah ya. Dia mengalami kebutaan dan sebenarnya tidak setuju jika putrinya didekati pria yang hanya menjadi penjual bunga. Lalu sambil makan bubur kacang ijo khas India buatan Marfu'ah, Denny dan Nila pun ngobrol-ngobrol, mulai dari Denny yang tidak punya medsos sampai Nila yang baru 4 bulan pindah ke Mumbai untuk menjadi wartawan gosip. Namun kecintaannya dengan dunia perfilman membuatnya ingin menjadi kritikus film. Akan tetapi kata-kata kritikus film sempat membuat Denny keselak burjo. नीला फूल वाला है हाँ तो धीरे-धीरे हो गया फ्लावर्स गार्डनिंग नो सोशल मीडिया जिंदा फील करने के लिए फ्लैट बोरिंग अगली so my dream is to be a critic. Tak lama kemudian Nila diminta atasannya lewat VN untuk membuat artikel tentang almarhum Gurudat, seorang sutradara juga artis legendaris India yang berulang tahun esok hari. Agar Nila bisa langsung bekerja, Denny pun izin pulang dan berpamitan dengannya juga Bu Marfu'ah. Setelah itu Nila pun memandangi bunga pemberian Denny dan mengingatkannya pada film terakhir Gurudat berjudul Kagas Kepul, yang mana artinya adalah bunga kertas. गुरुदत्त का 90 मुझे एक 800 वर्ड का आर्टिकल चाहिए. बाय मैम, थैंक यू. See you soon. गुरुदत्त के बर्थडे कागज के फूल. Sejak konferensi pers, kepolisian fokus memantau rating dari setiap review film yang baru keluar. Dan karena ketakutan, hampir semua kritikus menulis rating 3 bintang ke atas. Kecuali atasan Nila di kantornya bernama Kartik yang berani memberi rating 1,5 bintang. Dan kepolisian pun langsung menjaga apartemennya. Kartik mengkritik seperti itu bukan menantang si pembunuh, tapi sebagai jurnalis, Kartik tidak bisa membohongi publik karena film yang dia review memang sejelek itu. 1.5 stars. 1.5 कौन? Shit. I love cinema. अक्षर के बारे में झूठ बोलने के साथ धोखा होगा. Keesokan paginya, Arvin yang masih berada di rumah Kartik tiba-tiba menerima panggilan darurat dari Museum Kesenian dan langsung OTW ke sana bersama timnya. Tak lama setelah Arvin pergi, Denny pun datang ke apartemen Kartik untuk memberikannya bunga dengan plastik berpola daun kuning secara diam-diam. Loh, jangan-jangan... क्या समझा? गोविंद पांडे. Ternyata di malam sebelumnya, ya Denny lah yang membunuh kritikus selanjutnya, yaitu Govind Pandey, bukan Kartik lur. Itu karena Govind memberikan bintang 4,5, padahal jelas-jelas film yang dia ulas memang jelek seperti yang dibahas oleh Kartik. Terkuak sudah selama ini Denny lah pelaku pembunuhan kritikus, dan sekarang bisa kita simpulkan bahwa yang dibunuh bukanlah yang memberikan rating rendah, tapi yang memberikan rating tidak sesuai. Bagus dibilang jelek, jelek dibilang bagus. Pasti sebagian dari kalian sudah bisa menebak pelakunya Denny ya kan? Karena dari awal dia sering dikelihatanin ini lur di filmnya. Yang menarik bukan di bagian ini tentunya, masih panjang filmnya lur, kancut. Dengan psikopatnya sambil menyayat pipi Govind, Denny menyalahkannya karena sering membohongi penonton dengan memberikan review bagus ke film yang berkualitas jelek. Selain itu, Govind juga mengatakan di videonya bahwa film yang dia review memiliki scene yang sangat indah bak lukisan. Itu artinya kali ini Denny akan membunuhnya sesuai kata-kata Govind, yaitu menyayat-nyayat secara absurd layaknya sebuah lukisan. Juga memberi bintang 4,5 di jidatnya, persis seperti skor yang diberikan Govind. तू क्यों उल्लू बन कर रहा है? Audience का taste. तू तो उस प्रोड्यूसर की किसी भी पिक्चर को वो तुझे क्या देता है? जो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है. कौन है आर्टिस्ट? कट.
Melihat mayat Govin yang sangat mengerikan, Arvin pun hanya bisa terdiam pasrah karena lagi-lagi pelaku berhasil melancarkan pembunuhannya. Menurut keterangan pihak museum, sempat terdengar suara tembakan yang membuat satpam langsung menonaktifkan saklar utama saking paniknya. Dan justru ketika lampu-lampu berikut CCTV di gedung itu mati total, Denny bisa leluasa memulai pembunuhannya. Selain itu, atasan Arvin yang kita sebut saja Pak Ijo hanya memberikan waktu 3 minggu lagi sebelum kasus itu diserahkan ke CBI atau Biro Pusat Investigasi India sesuai perintah Menteri Dalam Negeri. Dengan terjadinya 4 kali pembunuhan tragis tanpa petunjuk siapa pelakunya, Persekutuan Kritikus India mengadakan pawai lilin di depan gedung kepolisian dan memutuskan untuk tidak menulis ulasan film dalam bentuk apapun sampai pembunuhnya ditemukan. Critics Guild of India पुलिस सुरक्षा के किसी भी अफवाह सिर्फ 3 हफ्ते हैं, उसके बाद CBI will take over the case. फायर की वजह से गार्ड ने सारे अलार्म कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट. Sementara itu di rumahnya, Denny sedang menonton film Kagas Kepul tahun 1959 dari aktor favoritnya yaitu Gurudat. Film tersebut begitu legend di India lur, karena memiliki sinematografi yang sangat-sangat revolusioner dan penceritaan yang begitu kuat pada zamannya. Juga digadang-gadang sebagai autobiografi dari Gurudat itu sendiri. Akan tetapi karya tersebut dianggap jelek, buruk oleh para kritikus di masa itu. Dan akhirnya beliau merugi, lalu meninggal dunia beberapa tahun kemudian yang disinyalir karena tindakan bundir. Sambil menonton Kagas Kepul, terlihat Denny yang tertawa sekaligus menangis. Fix, udah psikopat Anda, fix. कागज के फूल बनाने वाले को कागज पे It's a negative picture. Weak, scrappy. Film pun flashback sebelum semua pembunuhan terjadi. Di rumahnya Denny sedang duduk di depan altar pemujaannya terhadap Gurudat sambil ngobrol dan bercanda dengan dirinya sendiri. Dia pun berencana membuat sebuah film series tentang dirinya. Dan kepribadiannya yang lain ternyata sudah menyiapkan storyboard lengkap dari episode-episode series tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan bagaimana sadisnya Denny membunuh ketiga korbannya lur. Mulai dari Nitin di kamar mandi, Irsyad di rel kereta, sampai Pari Kesit di lapangan kriket. Itu semua adalah episode-episode series film yang dia inginkan. Dan tebakan Arvin ternyata benar. Di pembunuhan pertama Denny belum menyelesaikan sayatan bintangnya karena istri Nitin keburu datang ke rumah. Stop it. Web series जो चलता रहे season after season. Storyboard भी तैयार है. One stop. आपको second half से क्या? Kidney is first slip, second slip, small intestine, gut. Untuk mempercepat investigasi sebelum diambil alih CBI, Arvin akhirnya bekerja sama dengan seorang psikolog kriminal bernama Dr. Zenobia untuk lebih mengetahui cara berpikir pembunuh berantai psikopat. Menurut Zenobia, pelaku pembunuhan adalah seorang laki-laki, dan setelah membandingkan artikel dari kritikus-kritikus lain, Zenobia pun yakin jika keempat korban memiliki kesamaan di artikel-artikelnya, yaitu naskah yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah pembunuhan. Itulah alasannya kenapa kritikus lain yang memberi rating lebih tinggi di pembunuhan keempat tidak diincar, ya kan lur? Begitu pula dengan kritikus-kritikus lain di pembunuhan pertama sampai 3 yang memberi ulasan lebih rendah juga tidak diincar karena memang bahasa ulasannya kurang menarik untuk dijadikan pembunuhan gitu lur. Selain itu, Zenobia pun yakin jika si pelaku memiliki misi untuk menyelamatkan bioskop karena dia selalu membunuh kritikus film dengan kritik palsu serta kata-kata ulasan menarik yang mana itu akan merugikan pihak bioskop. क्यों इन चारों को ही मारा? हमें पता है कि चारों रिव्यूज को माल नहीं था, सिर्फ इन चारों ने। सीरियल किलर्स ब्रॉडली इस टाइप को कहते हैं ओरिएंटेड। इस साइकोपैथ का मिशन है सिनेमा बचाओ, क्योंकि ही बिलीव्स दैट झूठी तारीफ भी सिनेमा के लिए हानिकारक।
Ketika kepolisian masih terus menyelidiki siapakah pembunuhnya, tanpa rasa curiga sedikit pun, Nila semakin dekat dengan Denny yang seorang psycho pembunuh berantai. Mereka bersepeda sambil hujan-hujanan, main ke pantai, suap-suapan sate usus, sampai akhirnya Denny berasruli dengan Nila di toko bunganya. Dan Nila sempat melihat tumpukan roll film di bawah lemarinya. Musim hujan paling enak bakar jagung, pergi camping paling asyik bakar jagung, berduaan sama pacar makan jagung, putar film layar tanpa. Nila means moon in Tamil. Oh, मैं समझा नीला like blue. Setelah pacarnya pulang, Denny pun memarahi dirinya sendiri karena begitu ceroboh. Sampai-sampai Nila melihat tumpukan roll film tersebut, dan Denny pun langsung membawa roll film itu ke basementnya. Tapi karena terlalu berat, roll itu pun jatuh bersamaan dengan kotak penyimpanan yang berisi plastik-plastik pembungkus bermotif daun kuning. Lalu juga ada clapperboard dan poster-poster film. Usut punya usut, lur. Ternyata 10 tahun yang lalu sebelum ibunya meninggal, Denny membuat film autobiografi tentang dirinya sendiri yang berjudul Cup. Namun semua kritikus mencaci maki filmnya dengan rating rendah yang membuat Denny depresi sampai masuk RSJ. Selama dirawat, ibunya pun sering menjenguk dan selalu memberikan bunga yang dibungkus menggunakan plastik bermotif daun kuning, layaknya logo penghargaan yang ada di poster-poster film. Karena menurutnya film Denny adalah film terbaik yang pernah ibunya lihat. A slow, depressing, सर-दर्द की कहानी. पत्ते कहाँ है पोस्टर पे? बेस्ट छाप दे पत्ते. ही बेस्ट, डायरेक्टर ही बेस्ट. Menurut penelitian Dr. Zenobia sejauh ini, plastik bermotif daun kuning yang digunakan pembunuh diproduksi 10 tahun yang lalu. Maka dari itu Zenobia meminta Arvin dan asistennya Srini untuk membuat daftar sutradara yang film terakhirnya dihancurkan oleh kritikus kira-kira 10-12 tahun yang lalu. Cerdas lo Anda, Bu Zenobia. Akhirnya mereka pun kembali menghubungi Kartik, dan dia teringat dengan sutradara Gurudat, di mana film legendnya sekaligus yang terakhir yaitu Kagas Kepul telah dikritik keras pada zaman itu, yang membuat Gurudat depresi dan beliau pun meninggal dunia beberapa tahun setelahnya. Padahal di masa sekarang, lur, Kagas Kepul digadang-gadang sebagai salah satu film masterpiece India sepanjang masa. ये cellophane paper 10 साल पुराना. So something's happened 10 years ago. कागज के फूल उनके सबसे बेस्ट फिल्म को critics ने trash कर. Agar proses listing lebih cepat, Kartik pun dibantu oleh bawahannya yang tak lain tak bukan adalah Nila, dan mereka berhasil menemukan 216 nama sutradara, yang mana film terakhir mereka dirilis kira-kira 10 tahun lalu dan telah dihancurkan oleh ulasan kritikus. Tapi sayang kebanyakan dari mereka tidak terdaftar atau tidak memiliki media sosial. Lalu ketika istri Kartik membawa bingkisan kue, Arvin pun terkejut dan bertanya dari manakah dia mendapatkan plastik bingkisan kue bermotif daun kuning, persis seperti yang digunakan oleh si pembunuh. Kartik pun menjelaskan bahwa plastik tersebut adalah bekas pembungkus karangan bunga yang diantar ke rumahnya pada hari di mana Arvin mengusut pembunuhan Govin, yaitu korban keempat yang terbunuh di museum. Seketika Arvin pun langsung mengecek CCTV lorong apartemen. Namun dengan cerdiknya, ternyata Denny yang sudah mengetahui ada CCTV di sana mengirimkan bingkisan tersebut melalui anak kecil di gedung apartemen Kartik. Dan tentunya tidak ada jejak Denny yang terekam, ya kan? Ditambah lagi karena Denny memakai hoodie juga kacamata hitam, si bocah yang menerima bingkisan itu tidak bisa mendeskripsikan sosok Denny secara jelas. उस दिन जब आप लोग गोविंद में बात आया था, आपको किलर ने भी चश्मा पहना और वुड पहना. Di jalan pulang dari rumah Kartik, Nila pun memikirkan semua hasil investigasi dan keterkaitannya dengan cememeunya Denny. Mulai dari plastik pembungkus bunga kertas buatan Denny yang berarti film Kagas Kepul karya Gurudat,
tumpukan roll film di rumah Denny, sampai ketika Denny keselak saat Nila membahas kritikus film di depannya. Apalagi ketika sampai rumah, ibunya berkata jika Denny sempat bertamu ke sana dan memberikan sebuah hadiah. Saat itu juga Nila langsung membuka hadiah tersebut, yang anehnya adalah sebuah roll film. Namun ternyata isinya hanyalah bunga, lur. Melihat itu Nila pun menangis karena sempat mencurigai kekasihnya. Padahal memang dia pembunuhnya ya kan, lur? प्लास्टिक कितना डेंजरस है पता है? वो बुके आपको किलर ने भेजा था। रद्दी वाले से डब्बे लिए और इंटरनेट से। It's so beautiful. Karena waktu yang diberikan pemerintah untuk mengusut kasus semakin sedikit, Arvin pun berencana untuk memancing si pelaku dengan membuat ulasan film yang melenceng. Ibaratnya kayak ngasih rating bintang 1, tapi filmnya sekelas Interstellar gitu, lur. Sudah pasti tidak ada satupun kritikus termasuk Kartik yang mau bekerja sama dengan polisi untuk membuat ulasan tersebut karena masih sayang nyawa. Namun akhirnya Arvin menawarkan job berbahaya itu kepada Nila, seorang penulis artikel entertainment yang sangat-sangat ingin menjadi kritikus film. Begitu mendapat tawaran tersebut, meskipun itu adalah pekerjaan impiannya, tetap saja dengan menjadi kritikus suruhan polisi, Nila bisa membahayakan dirinya sendiri. Lalu Nila pun membicarakan hal itu kepada sang ibu Marfu'ah yang memberikan dukungan kepada Nila karena sedari kecil putrinya itu memang hobi menulis ulasan film. एक भी सर की फटी पड़ी है. Sorry Nikhil, I can't do this. Nila, I need a critic. I can't talk to anyone. It's just I wish I could speak to Danny. तब से पता था you will be a great critic. Karena Nila telah menyanggupi tawaran Arvin, beberapa hari kemudian media memberikan statement jika kritik film di India akan kembali beredar setelah absen selama hampir seminggu lamanya. Membaca berita itu dengan senangnya, Denny pun berkata seperti ini, lur. रोजा खोलने का मजा ही कुछ चिल्ला क्यों रहा है, इधर ही बैठा हूं. Kesempatan seperti inilah yang dia tunggu-tunggu karena sudah lama berpuasa membunuh orang. Sumpah serem banget ini orang. Di lain sisi, Arvin dan kepolisian juga telah menjaga bioskop, di mana 5 kritikus film termasuk Nila akan menonton film berjudul Ding Dong yang nantinya akan mereka ulas. Untungnya penayangan film berlangsung aman, namun di jalan pulang meskipun Nila dan kritikus lainnya menganggap film itu sangat bagus, Arvin memaksa Nila untuk menulis ulasan yang sangat buruk dengan bintang 1. Itu artinya penilaian tersebut tidak sesuai kualitas filmnya dan akan memancing Denny. अच्छी लगी फिल्म? It was great fun. एक बनने का सपना तब पूरा होगा नाइटमेयर खत्म हो जाए. Good. तो एक स्टार दे दो. But why? Sementara itu di rumahnya, Denny panik menelpon Nila berkali-kali dan mengira jika pacarnya itu mencampakkannya. Padahal Nila sedang sibuk bekerja sama dengan polisi ya kan? Dan ironisnya tanpa Nila sadari, pembunuh berantai yang sedang dia pancing untuk menampakkan diri adalah pacarnya Denny. Something's wrong with you. Something's wrong. Yeah, she dumped you. Setelah Nila menyelesaikan artikelnya, Arvin pun mengamankan ibu Nila untuk beberapa hari dan mulai menyebar pasukannya di sekitar apartemen Nila yang persis bersebelahan dengan studio film. Mulai dari intel-intel kamera CCTV sampai Arvin sendiri yang berjaga di unit Nila. Di lain sisi, karena Nila masih belum bisa dihubungi, Denny pun pergi nonton film Ding Dong sendirian, lengkap dengan popcorn double karena dia berkepribadian ganda. सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए. Di kantor pusat investigasi atas komando Zenobia, timnya telah mengupload semua konten ulasan film Ding Dong termasuk artikel dari Nila. Sementara itu di rumahnya, Denny mengecek setiap review yang telah diupload dan dia pun begitu terkejut melihat ulasan Nila yang memberikan bintang 1 terhadap film Ding Dong, berbeda dengan kritikus lain yang memberikan skor di atas 3.
Akan tetapi meskipun Nila adalah pujaan hatinya sebagai psikopat yang harus menyelesaikan misinya, Danny tetap akan membunuh Nila sesuai dengan kata-kata yang tertulis di artikel ulasannya seperti ini, lur. Ding dong, very wrong. Ding dong, pure torture. Guaranteed brain damage. Is splitting into 1,000 pieces. Love you, Nila. I'm coming home. Sementara itu di rumahnya, Nila sangat-sangat ketakutan jika dia ataupun ibunya jadi korban pembunuhan. Meskipun pasukan kepolisian termasuk Arvin telah mengamankan sangat ketat tempat tinggalnya. Tak lama kemudian Danny pun datang ke apartemennya. Dan ketika satpam menelpon untuk memastikan, Nila langsung merebut telepon dari Arvin dan meminta Danny segera menemuinya di unit karena dia sangat ketakutan. Akhirnya Arvin pun memperbolehkan Danny sebagai kekasih dari Nila naik ke atas, namun hanya selama 5 menit saja. किसी डैनी को जानते? Danny, please, want to see you, please. मुझे बहुत डर। Beberapa saat kemudian Nila pun tertidur dan mereka meninggalkannya di kamar sendirian. Danny pun sempat marah kepada Arvin karena seharusnya polisi memberikan keamanan, bukannya menggunakan Nila sebagai pancingan. Danny juga memaksa agar dirinya dibiarkan menemani cememeunya. Tapi sebagai polisi profesional, Arvin jelas melarang siapapun berada di sana kecuali dirinya dan Nila. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Nila yang ternyata dia hanya mimpi buruk. नीला को अकेला छोड़ के नहीं जाऊं। पुलिस का काम है लोगों को खतरे से बचाना। Don't leave me, don't leave. Melihat Nila yang ketakutan, Arvin pun akhirnya membiarkan Danny sementara waktu di dalam kamar untuk menenangkan Nila. Sebuah keputusan yang salah, Arvin. Sedikit saja ada kesempatan, Danny pun mampu mengelabui seluruh polisi di sana. Who the f*** are you to tell me to go? Arvin masih belum menyadari jika yang dia lihat di kasur hanyalah tumpukan bantal yang ditutupi selimut. Sedangkan Nila telah diikat dan dilempar ke lapangan studio film di samping apartemen. Setelah diusir dan diantar keluar apartemen oleh polisi yang berjaga, gak pakai lama Danny pun langsung pergi ke studio film di sebelah, lalu membawa Nila yang sudah berdarah karena dilempar dari lantai cukup tinggi dan masuk ke dalam studio film untuk mulai mengintimidasinya. Lights, camera, action. Sound to Sebastian go. Why? बात कर रहा हूँ बीच में क्यों घुस रहा है? जाने क्या? जिंदा फील करने के लिए सिनेमा चाहिए। I wish I'd used my brains and stayed at home. Ternyata nama asli Danny adalah Sebastian Gomez, sedangkan Danny adalah nama anjingnya yang telah tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dari sini kita panggil Danny sebagai Sebastian aja ya lur ya, biar enak. Di ruangan studio yang kedap suara, Sebastian pun terus mengintimidasi Nila karena telah melupakan perasaan cintanya. Bahkan ketika Nila mengaku jika artikel ulasan itu hanyalah suruhan polisi, dan sejujurnya Nila memberi rating bintang 4 ke film Ding Dong, Sebastian hanya tertawa dan tidak mempercayainya sama sekali. Danny, हमारे कुत्ते का नाम फादर, उसको मार दिया। मैं नहीं हूँ, पुलिस मुझे फोन नहीं उठा रहा सर। दुकान का नाम मिला सर, डैनीज फ्लावर्स। वैसे कितने दी थी? 4 stars. What a joke. Sementara itu di apartemen Nila, melihat sepeda Sebastian yang tertinggal di sana, Arvin sempat meminta bawahannya untuk menghubungi Sebastian, namun tidak ada jawaban sama sekali. Lalu setelah mengingat gestur tangan Sebastian yang mengelus-ngelus jidat Nila, Arvin pun baru ngeh jika saat itu Sebastian sedang mengira-ngira sayatan bintang di kepala pacarnya itu. छोटे-छोटे 4 stars देने पड़ेंगे.
Sontak seluruh polisi yang berjaga langsung menyisir area studio. Begitu pula dengan Arvin yang kakinya terkilir cukup parah setelah lompat dari lantai 4. Sementara itu di dalam ruangan studio, Sebastian bersiap membunuh Nila dengan menjatuhkan lampu sorot di atas kepalanya sesuai ulasannya di film Ding Dong, yaitu kerusakan otak. Namun untuk mengulur waktu, Nila pun bertanya kepada Sebastian, jika kritik film adalah pendapat seseorang, apakah ada sebuah film yang mendapat ulasan sama dari seluruh kritikus? Oh ada, kata Sebastian, Dur. Dengan entengnya Sebastian pun menjawab bahwa 10 tahun yang lalu dia pernah merilis film garapannya berjudul Cup, yang berarti diam. Namun sayangnya semua kritikus menghina dan mencaci maki filmnya habis-habisan dengan rating rendah. Lalu tiba-tiba रिव्यू एक इंसान का ओपिनियन है बस. Tell me one film. चुप, written and directed by सब फिल्म जिसके बारे में सब. तुम्हें भी तुम्हारी पिक्चर अच्छी नहीं लगी? Tepat sebelum lampu jatuh di kepalanya, Nila pun kembali mengulur waktu dengan bertanya apakah Sebastian sebenarnya juga tidak menyukai filmnya sendiri. Karena kritik memang sangat terasa menyakitkan bagi seniman yang tidak percaya diri dengan karyanya sendiri. तुमने भी अपनी फिल्म को एक ही स्टार दिया, तब चुपता है. जब एक आर्टिस्ट खुद तुम्हें भी अच्छी नहीं लगी, kill yourself first. Di saat yang sama, alhamdulillahnya Arvin yang mendengar teriakan Nila segera masuk ke dalam studio. Sampai akhirnya setelah semuanya berakhir, Nila pun dirawat hingga dirinya membaik dan Ibu Marfu'ah sangat bahagia begitu melihat putrinya kembali. Di lain sisi, luka tembak Sebastian dioperasi, seluruh rumahnya digeledah kepolisian dan ditemukan kuburan anjing bertuliskan Denny, altar gurudat plastik motif daun kuning, juga tumbukan roll film buatan Sebastian yang berjudul Cup. Untuk kepentingan investigasi, film itu pun disaksikan oleh Arvin, Zenobia, Srini, dan Nila, yang mana mereka sangat terkejut dengan isi film tersebut, Lur. Ternyata Cup adalah film biopik atau biografi yang menceritakan hidup Sebastian dari kecil hingga dewasa, di mana dia dan ibunya terus mengalami kekerasan fisik dari ayahnya, juga berkali-kali dikurung di basement dengan mulut dan tangannya diikat menggunakan plastik. Di kesendiriannya itu, Sebastian mulai melahirkan kepribadian keduanya, juga kecintaannya pada gurudat, karena melihat tetangganya melalui jendela basement yang sedang menonton film-film beliau. Sebastian pun semakin dewasa dan masuk kuliah perfilman, sedangkan kekerasan yang dilakukan ayahnya semakin menjadi-jadi, hingga dia tega membunuh anjing kesayangan Sebastian, yaitu Denny. Saking geramnya Sebastian yang sudah dewasa dan bisa melawan pun akhirnya mengurung ayahnya di sebuah gudang, diberi makan seadanya melalui sang ibu atas perintah Sebastian. Dan saat itulah Sebastian menulis naskah film Cup, sambil terus mengawasi ayahnya yang dikurung hingga akhirnya dia tewas. Setelah melihat film Cup, Arvin dan Nila pun yakin jika trauma Sebastian yang sangat-sangat mendalam telah menjadikannya psikopat. Namun menurut Zenobia, hidup Sebastian yang pahitlah yang menjadikannya seniman hebat, dan para kritikuslah yang memicu Sebastian menjadi psikopat, karena telah mencaci maki dan menertawai film Cup tanpa mengetahui kisah mengerikan dan memilukan di baliknya. ऐसी लाइफ ने ही क्रिटिक्स ने जिंदगी को 1 स्टार दी।
Setelah peluru di badannya telah diangkat karena terbukti sebagai tersangka dan juga mengalami gangguan mental, Sebastian pun ditahan selamanya, entah di penjara atau di rumah sakit jiwa ini lur, dan diberikan makanan khusus 2 porsi sesuai kepribadiannya yang ganda. Sebastian masih sering berbicara dengan dirinya sendiri, juga merasa bahagia setiap mendengar seorang kritikus film yang meninggal dunia. Setelah semua pembunuhan yang dia lakukan, film Cup akhirnya diakui oleh berbagai kalangan sebagai film yang berkualitas, bahkan sampai mendapatkan beragam penghargaan ternama. Suketu Verdai. Buyar, gila. Keren banget, film ini keren banget. Premis dan cara pembunuhannya itu lo nggak biasa lur. Emang film-film perindavan ini makin kesini makin keren dilihat-lihat ya kan. Assalamualaikum.